Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falian Nanda Putra dengan NIM 24086038. Saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu permasalahan demokrasi di Indonesia dan bagaimana keadaan hukum yang ditegakkan di Indonesia. Penegakan hukum berkeadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam proses penegakan hukum berkeadilan dibutuhkan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi sehingga menghasilkan lembaga independen sejati. Untuk itu, dalam penegakan hukum berkeadilan diperlukan usaha dan sinergi yang maksimal antar lembaga serta aktor-aktor di dalamnya. Persoalan penegakan hukum di Indonesia tak kunjung usai sebab kurangnya integritas, komitmen, serta dedikasi dari aktor penegak hukum di Indonesia. Bagaimana sistem hukum di suatu negara berjalan akan sangat dipengaruhi dan menentukan bagaimana jalannya sistem pemerintahan di negara tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan pilar penting yang akan mempresentasikan baik buruknya suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu kita cermati lebih lanjut terkait permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah atau way of life. Artinya Indonesia berpedoman kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Salah satu di antaranya yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya ketidakadilan kerap terjadi di negara ini, terutamanya berkenaan dengan konteks hukum. Melihat ke belakang, tepatnya pada 1 Februari 2018, terdapat kasus penegakan hukum. Seorang nenek berusia 92 tahun divonis 1 bulan penjara karena tebang pohon durian. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Saulina Sitoros yang berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya yang bernama Japaya. Pada saat persidangan, para aksi yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Jadi, pada proses persidangan pun disampaikan bahwa sang nenek tidak terbukti sepenuhnya menebang pohon milik orang yang diperkarakan, sebab persaksian rumahnya berdekatan dengan lokasi tersebut tidak melihat si Japaya ini tadi menanam pohon durian itu. Hal semacam ini yang jarang ditemui pada persoalan hukum di Indonesia. Contoh kasus nenek 92 tahun divonis penjara karena menebang pohon durian merupakan salah satu di antara banyaknya kasus yang memiliki masalah dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan dan ditekankan yang menjadi landasan mengapa Indonesia perlu sesegera mungkin mengupayakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan. Kalaupun belum tercapai sepenuhnya, maka setidaknya ada upaya yang mengarah kepada implementasi atau praktik penegakan hukum berkeadilan itu. Salah satu di antaranya agar kasus seperti ini di atas tidak terulang kembali. Selain itu, penegakan hukum berkeadilan merupakan salah satu representasi nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara beberapa hal pokok yang menjadi urgensi harus segera ditegaknya hukum berkeadilan di Indonesia adalah salah satu mencegah terjadinya disintegrasi. Potensi disintegrasi atau perpecahan akan sangat mungkin terjadi apabila mekanisme hukum di Indonesia tidak kunjung diperbaiki. Harmonisasi antar masyarakat yang diproses secara hukum akan luntur antar masyarakat yang diproses secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.
Mencegah terjadinya disintegrasi merupakan salah satu upaya yang bisa dicapai melalui diterapkannya hukum yang berkeadilan. Mengapa sangat perlu dan mendesak untuk menerapkan dan ditegakkannya hukum berkeadilan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pada prinsipnya, kesenjangan sosial berkaitan dengan ekonomi, tetapi dalam konteks hukum, apabila ketidakadilan dan kesewenang-wenangan hukum diberikan, maka akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial yang tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.